Al-Quran itu dia nggak sama dengan buku-buku yang lain begitu ya. Al-Quran tadi kalau saya sampaikan di awal tadi ya, di Al-Baqarah 185 tadi Allah menyampaikan bahwa Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk untuk umat manusia. Ya. Jadi dia itu bukan syair yang hanya keperluan kita itu membacanya dan melakukannya seperti nyanyian, kemudian tidak kita pahami, tidak ada implikasinya pada hidup. Tetapi Al-Quran itu apapun yang kemudian nanti kita baca di sana ya, ada di dalamnya, maka di situ adalah sesuatu yang dinamis untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Jadi dia diturunkan itu untuk menjadi petunjuk bagi umat manusia, bukan bahwa Al-Quran itu dibacakan untuk orang-orang mati gitu ya. Sebenarnya itu yang lebih menjadi tujuan dari Al-Quran itu diturunkan itu adalah justru untuk yang hidup gitu loh ya. Untuk yang hidup. Jadi yang hidup itu yang membaca, yang hidup itu yang kemudian memahami, yang hidup itu yang kemudian mengamalkannya gitu ya. Sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 49 di sana Allah berfirman bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa anihkum bainahum bima anzalallah. Dan hendaklah kalian ya memutuskan persoalan-persoalan yang atau perkara-perkara yang terjadi di antara kalian itu bima anzalallah, dengan apa yang telah Allah turunkan. Ya, apa yang telah Allah turunkan di sini ini adalah Al-Qur'an itu, begitu kan ya. Al-Qur'an itu wala tattabi ahwa'ahum, dan janganlah kemudian kalian itu mengikuti hawa nafsu mereka, wahdharhum ayyaftinuka an ba'dhi ma anzalallahu ilaik. Dan kalian berhati-hatilah dari apa-apa yang mereka upayakan untuk memalingkan kalian dari apa yang sudah diturunkan oleh Allah kepada kalian. Artinya kita itu diperintahkan untuk setiap kali berbicara bagaimana mengelola urusan hidup ini, ternyata disuruh untuk merujuk kepada apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, kan begitu kan ya. Dan justru kemudian diberi tambahan kewaspadaan, nasihat, hati-hati jangan sampai kamu terperdaya mengikuti hawa nafsu orang-orang yang malah ngajak kalian untuk berpaling dari Al-Quran. Berarti ini kan sesuatu yang harus kita perhatikan betul. Al-Quran ini, kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah kita harus berpegang teguh kepadanya, menjadikannya sebagai pedoman hidup, menjadi solusi atas segala persoalan kehidupan. Maka untuk bisa melakukan atau merealisasi hal tersebut, pasti kita harus mendekat, ya kan? Gak mungkin kalau kemudian kita takut pada Al-Quran kita akan mengamalkan, ya kan? Gak mungkin. Pasti kita harus mendekati Al-Quran. Kalau kita betul kita mencintai tadi kan, dan itu tadi haknya anak atau generasi untuk didapatkan dari para guru dan orang tua mereka ya, mencintai Quran. Jadi kewajiban itu adalah kita mendekat, lalu kemudian kita membacanya, kita memahaminya, nanti dari situ akan berimplikasi kepada amal gitu ya. Jadi sampai kepada amal targetnya itu, mendekatnya itu bukan semata-mata memahami saja, bukan sekedar memahami saja atau bukan sekedar membaca saja, tapi sampai berimplikasi pada amal.